أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Surah Ar-Rum ayat 21 ini Ustaz, itu banyak sekali tercantum di surat undang-undangan ini. Jadi pesan di surat di ayat tersebut itu apa? Al-Quran itu bukan sebatas informasi, tapi Al-Quran itu solusi. Nah, menariknya ayat ini itu adalah solusi. Salah satu keindahan solusi itu bisa terpraktekkan, teraktualisasikan. Nah, ayat ini tuh berbicara tentang tahapan-tahapan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi ini ibaratnya leveling, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu bersyukur. Wa min ayatihi itu tandanya, artinya bersyukurlah. Mengawali pernikahan itu dengan rasa syukur. Kemudian anfusikum, tahapan yang kedua. Anfusikum itu kesejiwaan. Karena suami istri yang Allah ikat dengan misalkan golidon itu, mereka punya kesejiwaan dengan ruh yang terikat. Yang ketiga, azwaja, berpasangan. Maka setelah bersyukur, kita itu sebenarnya sama Allah sudah diikat ruh kita, maka perlunya sebuah kata ikatan yang jelas, ikatan fisik, namanya azwaja. Sesuatu yang berbeda harus dipasangkan, itu namanya azwaja. Konsekuensi dari azwaja ini itu adalah satu, saling melengkapi. Tapi bisa juga karena ini berbeda dipasangkan, bisa jadi gini, laki-laki dengan stylenya laki-laki, perempuan dengan sisi manusiawinya perempuan, bisa jadi itu akan melengkapi, akan mempererat, tapi juga bisa akan memunculkan konflik dan problem. Nah, menikah itu memang untuk mendapatkan sebuah ketenangan, tapi juga pasti akan ada problem, dan itu pasti menjadi keniscayaan. Maka tahapan yang keempat, litaskunu ilaiha. Apa itu sakinah? Apapun yang terjadi dalam urusan pasangan, maka munculkan ketenangan. Kalaupun ada problematika, munculkan kedamaian. Itu sakinah. Setelah tenang, maka aktualisasikan dengan yang kelima adalah mawaddah. Sebuah pembuktian dari rasa cinta dengan rumus nikahilah dia, cintailah dia sebagaimana dia ingin dicintai. Sebuah pembuktian dari rasa cinta yang tidak hanya di lisan, itu namanya mawaddah. Makanya harus tampak, jelas, konkret. Yang berikutnya, yang keenam, itu adalah rahmah, kasih sayang. Maka di urusan pernikahan itu jangan sampai ada istilahnya itu kontrak. Aku memberi kamu nafkah, maka kamu harus taat sama aku. Aku memberikan kamu rasa cinta, maka kamu harus mengikuti apa kataku. Itu namanya kontrak, dan itu tidak baik. Karena kalau berbicara kontrak, pasti berbicara untung dan rugi. Aku mau untung, aku nggak mau rugi. Maka nanti kalau seperti ini akan bermasalah ikatan suami istri. Maka pasti akan didominasi suami, karena suami tiap bulan ngasih duit. Ibaratnya pernikahan itu transaksional, pasti yang muncul adalah sebuah kezaliman, ya. Karena keakuan, egois dan lain sebagainya. Nah, itu rahmah, artinya memberi tak harap kembali. Sudah diikhlaskan. Kasih sayang yang tak memiliki beban, memberi tak harap kembali. Itu adalah rahmah. Sebagaimana Allah ngasih kita semua kenikmatan hidup ini, Allah kan nggak minta konsekuensinya kepada kita. Kalaupun Allah nyuruh kita beribadah, itu kan juga untuk kita, bukan untuk Allah. Tapi yang menarik ditutup yang nomor 7. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat-ayat tentang keluarga ini itu dikhususkan hanya untuk mereka yang berpikir, bukan untuk orang yang beriman. Kenapa? Konsep berpikir itu ada dua, benar atau salah, baik atau buruk. Kebanyakan orang berbicara benar salah. Mereka lupa berbicara tentang baiknya. Suami istri benar pendapatnya suami, tapi juga istri juga benar punya pendapat. Maka bagaimana mengikat yang benar ketemu benar, diikatlah dengan kata baik. Dan inilah yang dimaksud dengan orang yang berpikir itu bukan hanya mencari kebenaran, tapi mencari kebaikan. 7 tahapan pada surat Ar-Rum ayat ke-21 tadi. Dan itu teknis. Dan teknis jangan langsung lompat ke anak yang kedua. Urut dulu, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan dicampur dulu, karena ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nanti kalau langsung kita lompat ke anak tangga kelima, khawatir kepleset. Dirikmati saja alur-alur.